Halo anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang magnet. Magnet buatan dibuat dari paduan baja dengan nikel atau paduan antara aluminium, kobalt, dan nikel. Magnet tetap dibuat dari baja yang dikeraskan, dan baja tersebut dimasukkan ke dalam kumparan kawat berisolasi yang dialiri listrik. Magnet sementara terbuat dari baja lunak. Jenis magnet berdasarkan asalnya ada magnet alami dan magnet buatan. Bila magnet alami ini magnet yang sudah berasal dari alam, sedangkan magnet buatan ini magnet yang dibuat dengan bantuan manusia. Jenis magnet berdasarkan bahan atau dapat ditariknya magnet tersebut. Ada ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Ferromagnetik ini merupakan benda-benda yang sangat mudah dipengaruhi magnet dan juga mudah dibuat menjadi magnet. Contohnya ada baja, besi, nikel, dan kobalt. Diamagnetik ini benda-benda yang sukar dipengaruhi magnet. Contohnya ada bismut, seng, air raksa, timbal, emas, air, fosfor. Paramagnetik ini dapat dipengaruhi magnet, tetapi tidak dapat dibuat menjadi magnet. Contohnya ada aluminium, platina, magnesium, timah, dan oksigen. Jenis magnet berdasarkan sifat kemagnetannya. Ada magnet permanen dan magnet sementara. Cara membuat magnet ini terdapat 3 cara. Yang pertama ada induksi atau didekatkan. Yang kedua ada elektromagnet atau dialiri arus listrik. Dan yang ketiga ini ada dengan cara digosokkan. Setiap magnet atau setiap logam memiliki magnet elementer. Magnet elementer ini adalah sifat kemagnetan dari suatu benda. Magnet elementer ini adalah sifat kemagnetan dari suatu benda. Perhatikan yang warna hijau ini adalah magnet elementer pada magnet. Sedangkan ini adalah besi. Di dalam besi juga terdapat magnet elementer. Magnet elementer pada besi tidak tersusun secara rapi seperti pada magnet. Nah, ketika besi setelah digosok dengan magnet, maka magnet elementer pada besi ini akan tersusun rapi, sehingga besi tersebut bisa menjadi magnet. Induksi magnet. Ketika magnet didekatkan dengan logam, maka pada bagian logam yang dekat dengan salah satu kutub pada magnet akan berubah menjadi lawan dari kutub magnet tersebut. Dan bagian logam yang paling jauh akan menjadi kutub yang sama dengan magnet. Misal, perhatikan di sini ada logam ujung A dan B. Nah, yang didekatkan adalah kutub utara. Maka, pada besi bagian A ini akan menjadi lawan dari kutub utara, maka jadi kutub selatan. Sedangkan yang B ini maka menjadi lawannya kutub selatan, kutub utara. Coba kita tes satu-satu di sini ya. Berarti A ini karena ini utara, maka yang A ini jadi selatan. Sedangkan yang B jadi utara. Oh ya, pada magnet yang warna merah ini biasanya adalah kutub utara. Sedangkan yang biru ini biasanya kutub selatan. P ini berarti kutub selatan, lawannya yang merah. Q ini kutub utara. Yang A di sini berarti adalah kutub, ya betul, kutub selatan. Yang B kutub utara. Yang C ini jadi lawannya utara, maka selatan, dan D ini utara. Sedangkan yang R ini adalah kutub utara karena lawannya selatan,
dan S ini jadi kutub selatan. T kutub utara, U kutub selatan. Menggosok magnet. Nah, ketika kamu menggosok magnet, maka bagian yang paling akhir disentuh magnet akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub dengan magnet. Contoh, ketika kamu gosok ke arah kanan, bagian paling akhir, bagian Q yang bersentuhan dengan magnet akan menjadi lawannya. Maka Q ini jadi kutub selatan. Sedangkan bagian yang pertama disentuh jadi kutub utara. Begitupun juga dengan yang ini. Maka W ini jadi kutub utara, T jadi kutub selatan. Coba ini praktek ya. Jika saya menggosok magnet seperti gambar 1 ini, maka sifat dari bagian T, U, V, W, X, Y, Z adalah bagian S ini jadi utara, lawannya selatan, dan R ini jadi selatan. Maka R selatan, S utara, T lawannya selatan, U utara, selatan, utara, selatan, utara. Kaidah tangan kanan pada arus listrik dan arah magnet. Perhatikan di sini. Jari ini, 4 jari ini mengikuti arah arus listrik. Sedangkan ibu jari menunjukkan kutub utara. Ingat, arus itu mengalir dari positif ke negatif. Contoh gini, berdasarkan cara membuat elektromagnetik di samping, maka bagian A dan B akan menjadi kutub. Arus mengalir dari kutub positif ke negatif. Maka ini arahnya dari sini, dari baterai positif, kutub positif naik ke belakang dan maju ke depan, jadi turun semua ini. Nah, 4 jarimu ini, bayangkan kalau misalnya 4 jari ini turun ke bawah. 4 jari ini arah arus listrik. Sedangkan ibu jarinya itu mengarah ke arah utara, maka B ini jadi kutub utara, sedangkan A itu jadi kutub selatan. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini terjadi bila kawat yang berarus ya dialiri arus listrik ini melewati sebuah medan magnet. Nah, ada kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz. Yang perlu kamu ketahui ada F, B, I. F ini adalah jari tengah kamu, B itu adalah di sini telunjuk kamu, sedangkan I arah arus listrik. Gaya Lorentz itu satuannya adalah Newton. Gaya Lorentz dapat dicari nilainya dengan cara B dikali I dikali L. B itu adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla. I itu adalah kuat arus listrik yang mengalir pada kawat. L itu panjang kawat, satuannya meter. F ini satuannya Newton ya. Gaya Lorentz ini satuannya Newton. Pada contoh soal ini, arus itu mengalir keluar kertas ya. Maka ini adalah I, B-nya ke arah dari utara ke selatan. Ingat, B itu selalu dari utara ke selatan. Nah, kalau sudah tahu arah B dan I, maka kita diminta cari arah F. Ingat, pakai telunjuk ini, F, B, I. F itu jari tengah, B itu telunjuk, I itu ibu jari. Maka ibu jari ke sini ke arah keluar, B-nya ke arah kanan kamu ya. Maka kalau sudah ibu jari ke depan ya, ke arah kamu keluar, B-nya ke arah kanan kamu, maka F-nya ke atas. Kita coba yang nomor 2.
I-nya, arusnya ibu jari keluar. B-nya dari utara ke selatan. Maka ini ibu jarinya ke sini, ke depan. Jadinya F-nya ke arah bawah. Ingat, kuat medan magnet itu mengalir dari utara ke selatan. Contoh soal bila kita diminta untuk mencari nilai gaya Lorentz. Kawat sepanjang 50 cm dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Kawat diletakkan ke dalam medan magnet 4 kali 10⁻⁵ Tesla. Berapakah gaya Lorentz yang dialami kawat? Tulis dahulu yang diketahui. I diketahui 50 cm, dirubah ke dalam bentuk meter. Harus dalam bentuk meter ya I-nya. B-nya itu 4 kali 10⁻⁵ Tesla. I-nya 4 ampere. Setelah itu kita cari yang diketahui. Dari semua ini yang ditanya adalah F. Maka silakan kamu jawab menggunakan rumusnya. F sama dengan B kali I kali L. Nah, maka di sini kamu masukkan saja. Hasil akhirnya nanti akan ketemu F 8 kali 10⁻⁵ Newton. Transformator dan efisiensinya. Nah, pada transformator ini digunakan untuk penstabil tegangan. Tegangan ini ada yang step up atau menaikkan tegangan, ada juga step down atau menurunkan tegangan. Trafo ini terdapat di sutet atau saluran utama tegangan tinggi yang besar ini ya. Ada juga di gardu listrik perumahan. Jadi nanti dari sutet ini misalnya 10.000 volt. Habis itu masuk ke gardu listrik perumahan, turun jadi 1000 volt. Dan sampai rumahmu jadi 220 volt. Persamaan pada trafo atau yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi trafo itu ada 3. Jumlah lilitan, tegangan, dan kuat arus. Ada namanya primer dan sekunder. Primer ini yang masuk, sedangkan sekunder itu yang keluar. N itu jumlah lilitan. NP, NS ini adalah NP ini adalah jumlah lilitan yang masuk ya, jumlah lilitan primer, sedangkan NS ini adalah jumlah lilitan sekunder. VP itu tegangan yang masuk, VS atau V sekunder itu tegangan yang keluar. IS itu adalah arus yang keluar, IP itu adalah arus yang masuk. Nah, persamaan yang didapat adalah seperti ini. NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Ini adalah keterangannya dan satuannya. Ketika ditanyakan, ini cukup digunakan salah satu saja. Misalnya yang diketahui VP, VS, IS, dan yang dicari IP, maka NP ini tidak usah digunakan. Silakan kalian tidak usah pakai. Ataupun dan lainnya. Contoh soal, sebuah transformator step down dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Trafo ini digunakan untuk menyalakan lampu bertenaga 10 volt. Jika kuat arus listrik yang melalui lampu itu 4 ampere, berapakah kuat arus listrik yang melalui kumparan primer? Tulis dulu yang diketahui, VP, VS, dan IS. Lalu cari apa yang ditanya, IP. Jawab. Nah, ini kan rumus atau persamaan yang tadi. Yang diketahui VP, VS, dan IS. Yang ditanya IP, maka NP ini tidak usah digunakan. VP per VS sama dengan IS per IP.
Maka setelah itu yang diketahui kamu ganti, jadinya di sini. Lalu 220 kali IP sama dengan 4 kali 10. IP sama dengan 4/220. IP ketemu hasil akhirnya 0,182 ampere. Efisiensi transformator itu diketahui dengan cara daya sekunder per daya primer dikali 100%. Efisiensi sama dengan daya sekunder per daya primer, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, P ini kan kamu masih ingat, P itu untuk mencarinya adalah V sekunder kali I sekunder per V primer kali I primer kali 100%. Bisa juga menggunakan itu. Latihan soal. Diketahui sebuah trafo step up tegangan output 1200 volt dan arus 0,05 ampere. Jika tegangan pada kumparan primer 15 volt dan kuat arusnya 5 ampere, hitung berapa efisiensi trafo tersebut. Tulis yang diketahui Vs, Is, Vp, Ip. Lalu yang ditanya adalah efisiensi. Tulis rumusnya ini. Ganti yang diketahui dengan seperti ini. Kamu tinggal mengalihkan, hasilnya 60/75 kali 100. Hasil akhir adalah 80%.